Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Bu. Perkenalkan ya terlebih dahulu, Ibu itu dosen tamu dari UNU Sumbar, Universitas Nahdlatul Ulama dari Sumatera Barat. Nah, mungkin saudara juga udah pernah mendengar dari dosennya bahwa saudara antara UNU Sumbar dengan Staidaf itu ada kerjasama. Nah, di sini saudara mungkin kita baru pertama kali pertemuan kita hari ini dan mungkin ini untuk pertamanya dan mudah-mudahan ada kelanjutan atau bagaimana itu. Ini kalau Ibu boleh tahu, ini semuanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah pengantar akuntansi. Manajemen bisnis syariah, Bu. Manajemen? Oh, Betul, Ibu. oh iya Ibu. Ya, mata kuliahnya betul. Betul ya? Ini semuanya mahasiswa Staidaf untuk mata kuliah yang mengambil mata kuliah pengantar akuntansi semester 2. Betul, Bu. Baik, Bu. Ya, Betul. betul. Sama Ibu Sani ya? Iya, Bu. Oke. Di sini saudara kita sesuai dengan jadwalnya itu dari jam 9 sampai jam 9.40. Mungkin singkat cerita aja kita, karena kalau perkenalan satu persatu mungkin memakan waktu juga sesuai dengan topik yang diberikan, sesuai dengan pertemuan saudara. Itu udah masuk ke pertemuan 12, 13 saudara. Iya, Ibu, 13. 13. Ini saudara semuanya ada berapa mahasiswa? Teman-temannya? 15. Berapa? 15. 15. Oke. Ini saudara, Ibu lanjut aja ya mengenai perusahaan dagang. Nah, sebelum kita memulai mengenai perusahaan dagang ini, kita kelas balik lagi. Sebelumnya dengan dosen saudara, itu siapa yang masih ingat? Apa itu perusahaan dagang? Sebutkan namanya. Belum, Ibu belum ke perusahaan dagang. Belum ke Belum, perusahaan dagang, Ibu. belum lagi. Ini siapa tadi? Dosennya ya? Ibu Sani? Atau siapa tadi? Iya, Ibu Sani, Ibu. Ibu Sani. Oh gitu, berarti belum masuk lagi perusahaan dagang? Belum, Ibu. Oh belum. Baru neraca. Oh baru neraca. Neraca lajur, iya. Iya, Ibu, Neraca baru lajur. lajur. Iya. Neraca lajur ini yang dikirim sama Ibu hanya melihat dari RPS yang diberikan sama Pak Ibnu, itu masuk pertemuannya 13 sama 12 itu Ibu tengok ada perusahaan dagang. Iya, Ibu. Iya. Mungkin sedikit mungkin mengenai perusahaan dagang ini. Kalau kita bahas mengenai perusahaan dagang di akuntansi itu ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, manufaktur. Berarti perusahaan jasa yang udah kita pelajari sebelumnya. Betul, Bu. Betul ya, udah masuk ke neraca. Mungkin ini kita pertama untuk perusahaan dagang. Menurut saudara, di sini mahasiswa Staidaf, perusahaan dagang, mungkin yang kata dagang ini mungkin udah nggak asing lagi di telinga kita kira-kira. Nah, kalau dianalisiskan, kira-kira apa itu perusahaan dagang ini? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan Muhammad Ilham ya. Kalau menurut saya, perusahaan dagang dalam akuntansi itu adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya
membeli barang dagangan dari produsen, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut, Ibu. Betul. Ada yang lain? Perusahaan dagang? Berarti di sini kalau kita telaah dari pengertiannya, berarti perusahaan dagang. Berarti dia itu sifatnya apa? Apa tadi? Ilham Fadilah. Dia di sini tidak memproduksi barang sendiri, tapi melainkan dia itu membeli dari pemasok, setelah itu dia menjual lagi. Nah, ketika kita mengkaji mengenai perusahaan dagang ini, saudara itu akan masuk ke namanya, entah itu pembelian. Nah, saudara membeli, saudara menjual, entah itu nanti pembelian saudara ini secara cash atau secara kredit. Nah, ketika saudara nih, mungkin di akunnya mungkin, saudara membeli secara cash. Misalkan saudara membeli sebuah pakaian, saudara membeli secara cash. Kira-kira akun apa yang dipengaruhinya? Silakan sebutkan nama saudara. Irfan, Jihan, Mutiara, Adipati. Silakan kameranya di-on-kan, Kak, ya. Karena di sini mungkin ini pertemuan kita yang pertama. Karena di sini hanya ada satu pertemuan juga. Silakan. Karena kata orang Minang ya, karena ibu orang Minang, di sini orang Padang. Kalau tidak kenal, itu nggak sayang. Jadi ibu nggak tahu mana nih mahasiswanya. Kira-kira akun apa itu? Mungkin ini ada saudara pertemuan pertama dengan dosen saudara. Ketika saudara membeli secara cash, saudara membeli secara tunai, itu akan mempengaruhi ke kas saudara atau bagaimana? Mempengaruhi ke kas Ibu. Mempengaruhi ke kasnya, Mutiara. Oke. Nah, saudara memberi secara cash, mempengaruhi ke kas. Kas saudara bagaimana? Bertambah atau berkurang? Kasnya berkurang. Kas saudara berkurang. Jadi kalau kita menggunakan akun, saudara pernah mendengar namanya akun T, akun 2 kolom, akun 4 kolom? Pernah. Nah, saudara pernah kenal nih akunnya. Nah, kira-kira itu akun apa yang kita pakai itu? Saudara membeli secara tunai. Apa kira-kira? Misalkan nih, Mutiara Bilkis membeli barang secara tunai sebesar 1 juta. Berarti kan kita menggunakan nanti itu kas kita keluar. Nah, ketika kas kita keluar, itu akun apa aja yang kita pakai? Kasnya berkurang. Ya, kas kita berkurang. Nah, kas kita berkurang itu kalau kita masukkan ke jurnal umum, mana yang sisinya debit, mana yang kredit kira-kira? Kasnya di debit. Kasnya di kasnya debit apa kredit? Masih ingat saudara itu saldo normal? Siapa tadi yang bilang kredit tadi? Kredit, Kas Bu. berkurang di kredit, Nah, Bu. kas berkurang di kredit. Nah, barang saudara nih, persediaan barang dagang saudara bertambah, itu diapain? Bertambah di Bertambah debit. di debit. Nah, itu dia ya. Itu kalau dia kita membeli secara cash. Kalau kita membeli secara kredit, bagaimana? Misalkan nih Jihan membeli barang secara kredit, timbulnya apa kira-kira? Utang, Berkurang. utang Utang. bertambah, Itu dia kas ya. berkurang. Utang bertambah. Bertambah.
Kas berkurang. Kas berkurang, kita membeli secara kredit. Kredit. Kalau kita membeli secara kredit, itu yang kas kita berkurang atau dia berpengaruh ke hutang? Berpengaruh ke Pengaruh ke hutang, Bu. Itu siapa tadi itu? Sebutkan namanya ya. Berarti utang saudara bertambah. bertambah. Ketika utang saudara bertambah, posisinya debit apa kredit? Di kredit. Posisinya di Kredit. kredit. Oke. Nah, di sini kita baru melakukan transaksi perusahaan kita itu dalam bentuk penggunaannya itu kas keluar dan apa tadi? Dan utang. Dan utang. Nah, selain saudara namanya, saudara membeli dan menjual. Tadi saudara membeli apa menjual tadi? Membeli, Misalkan nih, menjual, Bu. menjual. Misalkan kita membeli barang. Ternyata barang saudara yang saudara beli ini ternyata ada rusak. Saudara terima nggak barang tersebut? Tidak. Tidak. Nah, ketika barang tersebut tidak saudara terima, saudara pengembalian nggak? Iya. Ya. Nah, ketika saudara mengembalikan ini, apa posisi akun atau akun apa yang akan kita gunakan satu lagi namanya? Akun piutang. Akun piutang. Ada yang lain? Modal. Akun apa kira-kira? Peralatan. Peralatan. Ada yang lain? Perlengkapan. Perlengkapan. Setelah itu apa lagi? Saudara pernah mengenal namanya retun? Pengembalian? Pernah. Pernah. Apa itu? Kalau pernah, Rita Herlina. Misalkan ada retun pembelian, retun penjualan. Apa kira-kira itu? Karena Pengembalian bisa barang barang tidak terjadi sesuai, Bu. kerusakan atau tidak sesuai. Tidak sesuai. Nah, itu konsep dalam perusahaan dagang yang harus saudara ingat. Nah, di sini mungkin secara teori, nih, ada buku pembelian, buku pengeluaran kas, buku penjualan, buku penerimaan. Ini adalah buku harian khusus yang wajib dimiliki oleh perusahaan dagang. Ini baru jenis bukunya. Belum masuk lagi saudara, nanti ada namanya lagi rekening-rekeningnya. Pernah saudara mendengar namanya, misalkan kayak gini. Saudara pernah belanja di supermarket? Ini Bandung apa Bogor ya? Di Staidaf ini? Bandung. Bandung, pasti banyak mall di situ besar-besar ya. Ya. Iya, Bu. Iya, salah satunya itu mall apa yang ternama di Bandung itu? Cuma rekor mall. Apa? Himani Mall. Oke. Saudara pernah belanja Satu nih. Jajar Mall. Misalkan di sini saudara beli di mall. Saudara pas membeli itu, saudara misalkan ya, itu ada melihat saudara, transaksinya langsung di input ke dalam sistem. Atau saudara mungkin belanja di toko-toko biasa. Saudara pernah melihat ada buku besar akuntansi, namanya buku besar? Pernah? Saudara di sini kalau belajar akuntansi pakai buku biasa atau buku akuntansi, buku besar itu?
Buku besar. Buku besar. Nah, itu biasanya kalau ibu dulu dari waktu SMA dulu wajib pakai buku besar akuntansi. Saudara pernah dengar namanya itu 2 misalkan atau 3 per 10 N30 atau 2 per 10 N30? Misalkan kayak gini, contoh yang ibu buku ini. Buku pembelian persyaratan 315 N30. Ada kelihatan PPT ibu? Ada Ibu. Ada. Kelihatan. Oke, ada ya. Nah, kira-kira ini apa artinya? Nih. 3 per 15 N per 30. Apa kira-kira? Isinya Hmm. Ayo, tiga kita per di sini 15. ya 3, 15 N30. Apa kira-kira artinya ini? 3/15 itu berarti pembeli mendapatkan diskon 3% Hmm. jika melakukan pembayaran dalam waktu 15 hari sejak tanggal faktur Ibu. Ini Ilham. Ya, Hilman. Iya, Hilman Fadilah yang SpongeBob ini ya? iya Ibu. Iya, oke. Setelah itu apa lanjut lagi? N per Kalau 30. N/30 berarti total yang harus dibayar penuh Hmm. jika pembayarannya dilakukan dalam waktu 30 hari sejak tanggal faktur tanpa demand. Oke. Ya, itu artinya ya. Sekarang kita masuk. Tanggal 2 November membeli persediaan dari PT Subur dengan syarat 3/15 N30 sebesar 700.000 dengan faktur nomor 108. Kira-kira ini apa akun yang akan kita gunakan? Apa kira-kira? Akun perlengkapan, Bu. Hmm? Akun ini yang jawab tadi. Mari Perlengkapan. Ibu catat namanya ya. ZYY05. Ini apa? Imul, Namanya asli atau gimana ini? Imul, Bu. Imul. Beda ya nama antara Imul dengan nama akunnya ya. Oke, apa akun yang kita pakai? Akun peralatan. Peralatan, membeli peralatan. Dia membeli apa di sini? Persediaan PT Subur. Kita di sini perusahaannya perusahaan dagang. Oke. Setelah itu apa lagi akunnya? Apa lagi akun yang kita pakai, Mul? Jihan? Akun perlengkapan, Bu. Setelah itu apa lagi kira-kira? Kas. Kas? Kas, Bu. Kas. Pengguna Zoom. Ya, pengguna Zoom ini siapa ini? Nama saudara. Ini bikinlah misalkan namanya Mutia, Bilkis, Azahra. Ini pengguna Zoom, Ibu nggak tahu nih namanya pengguna Zoom nih. Siapa? Pengguna Titik, Zoom Bu. namanya Elsa. Elsa. Titi, Bu. Titi Elsa. Titi. Elsa Titi. Oke, apa lagi akunnya ada yang lain? Ayo. Elsa Titi. Nur Syifa. Elsa Trigani. Elsa. Oke, Elsa. Apa akunnya kita pakai Elsa? Akun kas. Akun kas. Setelah itu Pendapatan. akun kas pendapatan. Elsa tadi ya. Elsa kas pendapatan. Setelah itu Beban. Utang. utang. Oke. Ada yang lain? Nomor mana itu? Di sini kita membelinya, saudara perhatikan ini. Saudara di sini membeli secara cash atau
kredit? Secara cash, Bu. Secara cash, siapa yang bilang kredit tadi? Siapa yang bilang cash? Ibu mohon maaf. Yang soal keberapa ya, Bu? Nomor 1 ini. Nih. Oh, 1. Ah, ini. Jihan, yang nomor 1. Nih. Cara November kredit. tanggal 2. Rita, siapa aja yang bilang kredit, bilang cash? Silakan bikin di bagian chat saudara, biar kenal juga Ibu sama saudara. Siapa tahu nanti saudara ke Padang atau Ibu ke Bandung kan? Cash, Mutia. Kredit, Jihan. Kredit, cash. Nah, ada banyak yang cash ya. Di sini karena saudara banyak yang cash, jawabannya salah satunya ini Ibu tengok Jihan. Apa alasan Jihan ya? Muhammad Ilham Fajar. Mutiara Bilqis. Mutiara. Mana Mutiara? Alasannya ini apa Mutiara? Kira-kira. Karena di dalamnya tidak disebutkan kredit, Ibu. Oke, karena di dalamnya tidak disebutkan kredit. Makanya di sini Mutiara pilihnya cash. Oke. Selanjutnya ini cash Fajar Islami. Kredit. Fajar Islami. Ini cash kenapa alasannya ini? Fajar? Dikarenakan melakukan pembelian dengan persyaratan jika ingin mendapatkan diskon sebelum tanggal 15 dengan sebesar sekian, dan jika melebihi dari tanggal 15 maka tidak dikenakan diskon. Oke, kena pembeliannya ya. Itu jatuhnya makanya cash. Sekarang kita ambil yang kredit lagi. Di sini yang jawab kredit Jihan, Rita, Zizi, cash. Nah, di sini Ibu Aca aja Rita, yang belum lagi. Rita Herlina. Mana Rita? Di sini Rita jawabannya kredit. Alasannya apa ini Rita? Alasannya karena selama bulan November 2010 PT Sarana Tani melakukan pembelian secara kredit. Ya, pembelian kreditnya Rita taunya ini PT-nya ini melakukan pembelian secara kreditnya dari mana? Dari judulnya. Dari judulnya bagian yang mananya ini Rita? Dari PT-nya, dari rupiahnya, dari persyaratannya. Dari mana Rita? Dari selama bulan November. Dari selama bulan. Oh, beda judul, Cok. Beda. Ucok, ini panggilan Bandung biasanya ini. Atau gimana nih? Biar Ibu juga belajar sama bahasa saudara. Bandung ini Akang atau Ucok? Akang atau AA Uni. Oh, Akang atau AA Uni. Uni ini biasanya bahasa wilayah Ibu ini. Uni, Iya, udah. Uni, udah. Udah. Cita-cita saya, Bu, dipanggil udah. Oh, udah. Fajar Ismail. Ya, biasanya Padang, kalau Padang itu kami udah, Uni. Kalau Bandung, Kakang ya? Akang. Kakang Prabu. AA Kakang. Oh, AA Kakang. Kalau perempuannya, Mbak? Atau? Meng. Sama Ece, Ibu. Apa? Meng. Meng. Ece, sama Ece. Ibu. Ece. Ece, Bu. Oke. Sembari Ibu belajar juga ya sama salah. Di sini kita belajar akuntansi, tapi kita di sini saling sharing. Nah, sharing di sini Ibu juga belajar sama saudara, saudara belajar sama Ibu.
Oke, tadi yang lain yang jawab kredit. Nih, Zizi 05 Z. 05 Z. Imul. Imul. Oke. Alasannya apa di sini, Mul? Sama jawabannya sama Rita, Bu. Oke, yang samanya itu apa? Yang mananya? Sama dengan jawaban dengan Rita. Karena itu ya Bu, dari judul selama bulan November 2010, PT Sarana Tani melakukan pembelian secara kredit sebagai berikut. Pembelian secara kredit. Nah, Iya, Bu. ada di sininya ya. Iya, Dari Bu. sininya udah terbaca sama saudara ada kredit. Kalau Iya. sekiranya nggak ada tulisan kreditnya di sana, gimana Bisa ini? aja. Kalau misalkan nih, kreditnya Ibu hapus nih, misalkan. Ibu hapus kreditnya. Dari mana saudara lihatnya lagi? Mana? Nggak tahu. Nur Syifa, Alawi, Ilham, Rita, Mubarok. Saudara, ini bisa saudara lihat secara langsung kalau udah ada tulisannya ini 3/15 di sini. Ini udah menandakan dia ini adalah secara kredit tanpa dibikin misalkan di sini harus ada tulisannya kredit. Nah, kadang ada soal tidak dibikin di sini. Misalkan saudara hanya diberikan contoh studi kasus itu ada beberapa transaksi tanpa menuliskan itu kredit atau cash kah. Nah, biasanya kalau Ibu di UTS, biasanya Ibu bikin satu soal, nanti mahasiswa itulah yang entah itu masuknya ke pengeluaran kas atau pemasukan kas masuk atau ke dalam pembelian secara kredit atau penjualan secara kredit. Nanti saudara yang memilih. Nah, di sini kalau udah ada tertulis tulisan 3/15 N 30 atau misalkan 2/15 N berapa, ini dia udah menandakan bahwa transaksinya itu adalah dilakukan secara kredit. Dari sini kan saudara bisa lihat 3, misalkan di sini, Ibu ganti lagi, misalkan kayak gini. Contoh yang bagian ini. Saudara lihat yang November tanggal 5 ini. Persyaratan kredit. Di sini ada tulisannya N30. Nah, misalkan dia tidak ada, kalau udah pakai tertulis, entah itu saudara nanti ini ditukar. Misalkan di sini ada 2. 2/15 atau 2/10. Itu dia udah menandakan dia kredit. Nah, kenapa dia hutang? Ini saudara membelinya secara kredit, maka akan timbulnya hutang. Kalau untuk perusahaan dagang, itu akan mempengaruhi terhadap persediaan saudara. Ini baru buku pembelian saudara, belum masuk lagi ke dalam buku pengeluaran kas. Kalau pengeluaran kas ini siapa yang bisa? Intinya itu apa kira-kira? Teknospark 8C. Ini Ibu tertarik nih namanya ini. Ini Teknopark. Ini ada temannya ini. Coba on-kan mikrofon saudara. Apa kira-kira? Kalau kita membahas buku pengeluaran kas. Buku pengeluaran kas ini kira-kira transaksinya berupa tunai atau kredit kah? Siapa yang bisa menyebutkannya dan silahkan ditulis di kolom chat saudara. Mubarok, Syadah Putri, Mai Malika,
Rita. Secara tunai. Tunai, buku pengeluaran cash. Berarti pembeliannya atau penjualannya pengeluaran kas. Berarti dilakukan secara apa transaksi saudara? Cash. Yes. Cash. Oke, kita lanjut ya. Kalau untuk akuntansi ini, saudara pahami aja, ini biasanya ini terkait dengan kehidupan sehari-hari saudara. Jadi kita misalkan aja semuanya, karena kalau saudara hafal sifatnya, saudara itu kalau dihafal lumayan susah, tapi saudara analisis, pahami, bawa ke kehidupan sehari-hari kita. Insya Allah dia jadi gampang itu. Nah, di sini ada buku pengeluaran cash. Namanya cash. Kalau untuk buku penjualan ini, kira-kira kredit atau cash? Menurut saudara? Kredit. Kredit. Oke, pintar-pintar nih semuanya mahasiswa Staidah suka ibu semuanya ini. Oke, kita lanjut. Misalkan di sini. Contoh soalnya ini. Perusahaan, kita ambil aja tanggal 2-nya ini ya. Perusahaan Sarana Tani menjual pupuk secara kredit kepada Hilal sebesar 935.000. Apa kira-kira akun yang kita gunakan? Apa kira-kira akunnya? Ayo, kita di sini sama-sama belajar. Sebutkan aja apa yang saudara ketahui. Akun piutang, Bu. Akun piutang. Piutang. Oke, ada yang lain? Pendapatan. 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 Nah, oke. Setelah itu apa lagi? Penjualan. Penjualan. Kas, Ibu. Kas. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Di sini saudara lihat buku penjualan transaksi tanggal 2 November. Perusahaan Sarana Tani menjual pupuk secara kredit. Menjual pupuk secara kredit. Dia menjual pupuk nih, tapi secara kredit. Kalau kita menjualnya secara kredit, yang timbul apa? Piutang. 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 Piutang, Bu. Piutang, oke. Nah, piutang 935 itu apa akun yang kita pakai lagi kira-kira? Penjualan. Penjualan, oke. Debit apa kredit? Kredit. Kredit, Bu. Kredit, oke. Yang kita debit apa? Piutang usaha. Oke. Kita lanjut. Yang untuk tanggal selanjutnya, tanggal 10, 18, 27, ini nanti saudara pahami aja ya, karena kita juga terbatas dengan waktu. Nah, kita masuk ini, studi kasus penerimaan kasnya lagi. Kita cek di tanggal berapa bagusnya? Tanggal 6-nya aja. Menjual barang dagang tunai sebesar 517.000. Apa kira-kira akunnya yang kita gunakan? Akun Saudara jasa menjual nih. Misalkan saudara menjual barang. Apa? Akunnya kira-kira? akun pendapatan. Akun pendapatan. Oke. Akun pendapatan ini debit apa kredit? Debit. Debit apa kredit? Kredit, Bu. Kredit. Ada yang lain? Kas, Bu. Di debit. Kas? Saudara Kas di menjual kas? Saudara menjual barang dagang nih secara tunai. Saudara jual. Saudara misalkan nih, saudara miliki padi misalkan. Terus
saudara jual. Dari hasil penjualan saudara dapat uang kan? Iya, Bu, dapat. Ya, dapat Dapat, Bu. uang. Oke, ketika uang saudara, kas saudara bertambah, itu di debit apa di kredit? Di kredit, Bu. Di debit, Bu. Di Debit, Bu. debit. Oke, di debit ya. Saudara kan Debit, Bu. dapat duit Di nih. debit bertambah, Bu. Ya, kalau kas kita bertambah Di debit, Bu. debit Debit. ya. Ntar Debit. saudara nih, debit. Udah dapat nih satu debit saudara. Sisi kredit saudara apa kira-kira? Pendapatan. Pendapatan, Bu. Pendapatan. Oke. Nominalnya berapa? 517. 517.000 rupiah dibayar Oke. tunai. Kita ambil contoh soal berapa lagi? Tanggal berapa kita ambil contoh soalnya? November 19. Nomor 14, Bu. November 14, 19. Tadi Ibu dengar ya? Oke, berarti 2. Semangat nih semuanya ini. Kita ambil 2 ini. Menagih uang kas dari Hilal terhadap penjualan kredit pada tanggal 2 November. Oke, tanggal 2 November. Tanggal 2 November itu apa transaksi saudara? Piutang. Akun piutang, Bu. Piutang, Bu. Piutang. Piutang. Ditambah. Oke, piutang tadi. Iya, Bu, piutang. Oke, setelah itu apa lagi akunnya? Kas, Ibu. Kas. Kas Kas. saudara bagaimana? Kas bertambah. Bertambah. Oke, setelah itu ada apa lagi di sana? Piutang. Kas saudara udah. Piutang saudara udah. Setelah itu apa lagi? Akun kas. Akun kas. Nah, kita lihat tanggal 14 menagih uang kas dari Hilal terhadap penjualan kredit. Kita tengok di sini. Tanggal 2 November. Tanggal 2 November ini dia kira-kira ngapain dia nih? Tanggal 2 November ini. Tanggal 3, tanggal 2 November. Nah, ini dia. Ini tadi tanggal 2 Novembernya. Saudara ini menagih uang kas dari Hilal terhadap penjualan kredit pada tanggal 2 November. Tanggal 2 November kan? Saudara tadi ada transaksi di tanggal 2 November. Nah, di tanggal 2 November ini, saudara nih, menagih uang cash dari Hilal. Berarti yang bertambah kas saudara. Iya, Bu. Ya. Ya. Berarti berpengaruh dia terhadap kas saudara. Setelah itu piutang saudara. Misalkan di sini, kita misalkan di sini dia dapat diskon. Di sini saudara kan uang kas menagih uang kas tanggal 14 ini. Transaksi dari tanggal 2 November. Nah, misalkan saudara di sini 2 November. Kalau kita menggunakan sistem pembelian kita tadi, misalkan pakai sistem syarat ini, saudara dapat namanya ini diskon apa enggak ini ya kira-kira? Mantap, Jang. Mendapat diskon, Bu. Mendapat diskon saudara. Ini. Saudara dapat diskonnya berapa kira-kira? 2%, Ibu. 3%, Bu. 2% ada, 3% ada. Oke. Yang benarnya yang mana ini? Dapatnya berapa diskon nih? 2%, Bu. 2%. Dari mana saudara tahunya ini 2%? 2% dari judul itu, Ibu, yang awal. Oke, 2% dari judul yang awal. Berarti yang bagian ini syarat pembelian ini saudara ini. Itu, Ibu, betul. Dengan syarat. Yang ini ya. Pembelian Nah, dengan syarat, Ibu. dengan syarat, pembelian dengan syarat. Nah, saudara dapat diskon nih 2%. Berarti berapa diskon saudara itu kalau kita nominalkan?
Berapa kira-kira nih? 400 lebih, Bu. 400 lebih? Coba Iya. saudara hitung. 2% 400 lebih. 2% dari berapa? Ayo, silakan saudara kirim di chat. Biar Ibu bisa bacanya juga nih semuanya. 935. Berapa saudara dapatnya? Silakan. Udah dapat? Syarat 2/15 N30. Sudah Ibu 18.700. 18.700. Oke, ini 18.700 siapa tadi? Yang jawab tadi? Saya Ibu Hilman. Hilman. Oke, Hilman Fadila. 18.700. Nah, potongan ini posisinya debit apa kredit? Iya, kredit Ibu. Kredit. Iya. Kredit berarti saudara kredit. Setelah itu saudara dapat nih, saudara kredit yang bagian potongan. Setelah itu piutang yang harus saudara bayar berapa? Lalu ke piutang. Berapa kira-kira? 18.000 2%. Nah, betul yang ini nih. Oke, ayo ini udah dibantu sama Muhammad Hilman Fadila. 2% dari 935 dapat 18.700. Oke, silahkan lanjutkan ke bagian akunnya. Akun yang dipengaruhi. Apalagi akun yang dipengaruhinya? Mana posisi debit, mana posisi kreditnya? Ayo, berapa? Hilman, Fajar, Zi, Elsa, Nursyifa, Mutiara, Jihan, Elsa, Mubarak, Irfan, Teknospak. Saudara setelah kuliah pengantar akuntansi ini, ada kuliah lanjutannya? Maksudnya setelah mata kuliah ini, ada mata Ada, kuliah Ibu. lain? Jam berapa? Ada. Jam Ada. berapa? BTK-nya. Ada? Ada, Ibu. Ada, oke. Kalau ada jam berapa kira-kira? Sudah beres waktu jam ini. Oh, setelah Ibu ini langsung jam 10, kita selesai jam 10.45. 10.40. 10.40. Berarti Iya, setelah Ibu. ini langsung ada mata kuliah. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, karena tadi saudara masuknya tadi agak telat. Ya. Kalau tidak ada jadwal lagi, kita lanjut ketelatan kita yang tadi. Tapi berhubung saudara ada, oke kita lanjut sampai jadwal yang telah ditentukan. Apa aja? Tadi kan udah dapat nih sama saudara akun-akunnya. Setelah itu, saudara ternyata transaksi saudara ini ternyata dapat potongan. Nah, potongan saudara ini masuknya ke kredit kah atau debit kah? Ayo, coba
saudara analisis saja. Saudara beli A, B, C. Nah, setelah itu saudara dikasih nih potongan sama orang tokonya. Berapa sih yang harus saudara bayar? Berapa yang harus saudara terima? Analisisnya seperti itu aja. Jadi potongan ini dia masuknya ke debit kah atau kredit? Kredit atau tuh? Kredit apa debit? Itu aja dia. Nih, Ibu geser. Menjual pupuk secara kredit. 935. Ayo. Ada yang tahu ini? Saudara menagih uang cash dari Hilal terhadap penjualan kredit pada tanggal 2 November. Nah, kita kita copy ya, yang inilah dulu. Copy. Ibu mohon maaf, Ya, pertanyaannya tuh kan posisinya di debit atau di kredit ya Bu? ya. Itu kita sebagai penjual atau yang dapat diskonnya Bu? Dapat diskon atau sebagai penjual kita tadi? Yuk. Kalau sebagai penjual itu di debit Bu, kalau sebagai yang dapat diskon itu di kredit. Kita tengok ini. Ini saudara tadi kita kembali ke transaksi kita ya. Tanggal 14 November menagih uang kas dari Hilal terhadap penjualan kredit. Ini kita kembali ke soal kita yang ini. Nah, coba saudara analisis. Ini posisi saudara secara pembeli atau penjual. Ini yang tanggal 2 ya, tanggal 2 tadi. 2 November tanggal 2. Nih, ini transaksinya yang tadi Bu copy. Saudara di sini menagih uang cash dari Hilal terhadap penjualan kredit pada tanggal 2 November. Ini dia transaksi tanggal 2 November. Di sini posisi saudara sebagai penjual atau pembeli. Penjual. Penjual. Kalau saudara posisinya sebagai penjual, apa akun ini yang kita pakai kira-kira tadi? Tadi udah dapat tadi Ibu dengar tadi. Menagih uang cash. Uang kas dari Hilal. Akunnya di debit ya Bu? Berarti yang tadi apa yang saudara debit? Saudara menagih uang. Uang saudara bertambah. Ketika uang saudara, kas saudara bertambah, jadi saudara debit apa tadi? Kas, Ibu. Kas. Oke. Kas saudara. Di sini debit. Aturan debit bagaimana? Ada ingat aturan debit? Ada menjorok ke bagian kiri, kanan, atau bagaimana? Sekarang Ibu samakan aja ya dulu ya. Nah, ini saudara menagih, berarti kas saudara, saudara debit. Terhadap penjualan kredit pada tanggal sekian-sekian. Berarti apa akunnya saudara pakai lagi?
Menagih uang cash dari Hilal terhadap penjualan kredit pada Piutang, tanggal Bu. piutang. Oke, berarti di sini akan ada namanya piutang. Ketika piutang saudara bertambah, itu saudara debit apa kredit? Kredit. Oke, kita kredit. Nah, ternyata saudara di sini mendapatkan diskon. Nah, ketika saudara mendapatkan diskon, di sini saudara, diskon saudara ini posisinya debit apa kredit? Kredit, Ibu. Kredit. Oke, kita masukkan aja semuanya dulu. Diskon atau potongan penjualan. Saudara mau bikin yang mana? Terserah aja ya. Misalkan di sini kita bikin potongan penjualan. Potongan penjualan. Kita kredit apa debit? Tadi saudara, piutang dari si A ini berapa? Piutangnya berapa? Berapa nominalnya? Di debit 930. Piutangnya berapa? 935.000. Oke, 935.000. Ini piutangnya. Piutang ini kita kredit. Nah, kalau kita kredit, ini posisinya bagaimana kalau dalam sistem akuntansi? Udah betul atau salah ini kira-kira? piutang kredit dikenakan. Ya, ini yang dalam saudara bikin jurnal umum atau penulisan akuntansi dalam buku besar kah atau jurnal umum, ada nggak salah satu dari akun ini yang kita jorok ke bagian arah kanan? Ada Ibu Ada. piutang kredit. Ada. Yang mana kira-kira? kredit. Yang kredit. Yang kredit kita jorok ya. Oke, kita jorok yang kredit. Nah, berapa? 935.000. Nah, ini misalkan seperti ini. Nah, Kayak ini. Kas saudara berapa? Saudara tadi kan dapat potongan nih. Ada dapat potongan. Kasnya berapa yang diterima? 18.700. 18.700. 18.700. Oke, 18.700 ini potongan itu posisinya debit apa kredit? di debit. Di debit. Di debit. Oke, setelah itu ini udah 18.700. Potongan saudara. Kas saudara ini berapa jadinya? 300. Siapa ini? Nur Syifa. 916.300. 900 berapa? 16. 916.300. 916.300. 300. Ini posisinya saudara debit.
Kalau sekiranya ini Ibu hapus, saudara masih tahu enggak mana yang debit dan kreditnya? Tahu. Dari mana saudara lihatnya? Posisi akun. Posisi akun. Oke ya. Sama apa beda jumlahnya ini? 935 bagian debitnya sama 935? Sama. Sama? Sama, Bu. Sama. Berarti gampang kan akuntansi itu kan? Gampang. Gampang. Oke, kita lanjut. Penerimaan kas, buku tambahan khusus. Ini tergantung ya sama perusahaannya. Kadang ada pakai buku tambahan khusus, terkadang tidak. Itu tergantung banyak transaksinya. Tapi kalau untuk UMKM kecil, nah masih kecil ukurannya, nah itu biasanya dia nggak ada pakai buku tambahan. Tapi secara dominan atau bagusnya kita menggunakan buku tambahan piutang. Itu tergantung sama perusahaannya. Kartu piutang. Saudara, penyusunan laporan laba rugi udah ada? Penyusun laporan laba rugi, perhitungan harga pokok. Belum, Bu. Belum. Penyusunan posisi debit, posisi kredit, harga pokok. Nah, untuk saudara di perusahaan jasa, sebelumnya saudara buku laporan bikin nih, buku untuk laporan laba rugi, perubahan modal, neraca. Ini udah apa belum biasanya nih? Belum, Bu. Baru Belum. ke laba rugi, Bu. Baru ke laba rugi. Laba rugi. Perubahan modal? Belum sama sekali, Ibu. Belum. Apa buku neraca lajur udah ada? Iya, Udah, Bu, Bu. baru neraca lajur. Baru neraca lajur. Oke, masih pengantar saudara ya. Ini semester 2. Dua. Semester 2. Prodi? Manajemen Manajemen bisnis bisnis syariah. syariah. Manajemen bisnis syariah. Syariah. Ada mata kuliah saudara komputerisasi akuntansi? Belum Belum, Bu. ada, Bu. Mungkin di semester angkatan saudara ini, maksud Ibu, untuk di semester selanjutnya, atau saudara ada lihat kurikulumnya, itu komputerisasi akuntansi, kelanjutan dari akuntansi ini. Saudara berapa kali ngambil mata kuliah akuntansi ini? Baru sekarang. Untuk semester lanjutan saudara, semester 4 atau semester 5 atau semester 3? Masih belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Belum ada saudara lihat kurikulumnya. Belum, Iya, Bu. Bu. Oke ya. Biasanya ini kalau di prodi Ibu, ini mata kuliah pengantar akuntansi, setelah itu lanjutkan nanti ke syariah, karena background-nya itu adalah ekonomi Islam, prodinya ambil ke akuntansi syariah. Setelah itu nanti ada namanya lagi mata kuliahnya komputerisasi akuntansi. Nah, nanti di komputerisasi akuntansi saudara ini, nanti saudara menggunakan aplikasi. Namanya apa? Pernah saudara mendengar pengolahan akuntansi atau penyusunan laporan akuntansi dengan menggunakan sistem komputer? Belum, Bu. Pernah dengar, Bu, tapi belum tahu. Oke. Mudah-mudahan ada ya, karena di sini kalau kita perusahaannya masih perusahaan kecil, itu kalau untuk penyusunan sifatnya masih manual, itu masih nggak ada masalah, karena masih kecil, cakupannya kecil, transaksinya masih sedikit. Nanti ketika saudara mungkin di dunia kerja, misalkan di dunia kerja saudara, nanti transaksinya banyak, itu kita udah menggunakan namanya sebuah aplikasi. Aplikasi khusus yang dirancang untuk pengolahan data akuntansi. Mungkin kalau Ibu di sini mungkin hanya belajar dasar-dasarnya aja, mungkin dosen pengampu saudara yang lebih paham kali sama program tersebut.
dibandingkan Ibu. Karena prodi Ibu itu prodinya Ibu dari S1 mungkin selintas lagi ya, selintas Ibu dari pendidikan ekonomi. Nah, ini ada namanya sistem pencatatan. Sistem pencatatan persediaan. Tadi saudara ketika masuk ke dalam perusahaan dagang, ketika kita membahas perusahaan dagang, itu kita ada namanya sistem pencatatannya itu apakah itu sistemnya periodik atau perpetual. Perpetual ini sistemnya itu apakah saudara mencatatnya itu persediaan dagang saudara ini di akhir atau setiap transaksi. Pernah mendengarnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Mungkin kita di sini saling sharing aja, mungkin pengantar aja mungkin sama Ibu, nanti saudara nanti mungkin belajarnya mungkin nanti bisa lebih lanjut sama dosen pengampu mata kuliah saudara untuk masalah perusahaan dagang ini. Karena untuk perusahaan dagang ini sendiri saudara nanti akan bagaimana caranya saudara dalam melakukan pencatatan transaksi itu akan mempengaruhinya. Sama Ibu Sheni ya, Ibu Sheni Yulianti saudara belajar. Iya, Bu. Ya, nah Ibu Sheni ini lebih paham nih dibandingkan Ibu sendiri. Ini lebih paham Ibu Sheni. Karena background beliau itu kalau yang Ibu ketahui itu dari akuntansi sendiri. Kalau Ibu dari pendidikan. Mungkin untuk pengantar-pengantarnya mungkin itu Ibu singgung sedikit. Yang lebih dalamnya nanti saudara sama Ibu Sheni nanti. Nah, Baik, Bu. di dalam sistem pencatatan persediaan ini, di dalam perusahaan dagang, dia berbeda antara perusahaan dagang, perusahaan jasa, perusahaan manufaktur. Ketika saudara perusahaan dagang, saudara itu akan, apakah saudara nanti sistemnya periodik atau perpetual? Ini periodik ini saudara biasanya ini dilakukan di akhir periode. Berbeda dengan perpetual karena sifatnya itu adalah setiap terjadi transaksi. Misalkan terjadi transaksi tanggal 2, saudara catat. Transaksi tanggal 3, saudara catat lagi. Tanggal 5, saudara catat lagi. Nah, kalau untuk periodik ini sifatnya per periode. Nah, misalkan ada studi kasus ini. Ini kredit apa? Tunai kira-kira ya yang tanggal ini. Misalkan Ibu ambil 2/10 N/30 ini. Tanggal 5 Mei ini. Kredit, Bu. Kredit. Oke, ini kredit. Kira-kira akun yang kita gunain itu apa akunnya? Saudara masih ingat itu mungkin di pertemuan-pertemuan dasar itu saldo normal untuk akuntansi. Ada harta, utang, modal, pendapatan, beban, prive. Ketika dia bertambah atau ketika dia berkurang, posisinya debit apa kredit. Itu masih ada yang ingat? Posisinya kalau pertama itu di kredit, Bu. Di akuntansi ini khusus ya untuk 5 jenis akun ini, entah itu saudara untuk pengantar akuntansi saja, entah itu saudara ada namanya akuntansi lanjutan, entah ada lagi namanya akuntansi biaya. Untuk jenis akun 5 ini, tambah prive satu lagi, itu saudara wajib memahaminya, bukan untuk menghafal, tapi wajib memahaminya. Kenapa Ibu bilang begitu? Saudara wajib memahaminya, karena dari dasar sampai terakhir nanti, saudara tidak akan pernah terlepas dari yang namanya 5 akun ini. Misalkan di sini, Ibu acak aja ya. Misalkan
Di sini Sadah Ilham. Ketika harta bertambah, kita debit apa kredit? Ketika harta berkurang, kita debit apa kredit? Apa itu kira-kira? Ilham. Kan ada itu. Harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, 5 ini wajib sama saudara. Saudara pahami ini. Bagaimana dia kondisinya ketika dia bertambah, bagaimana kondisinya ketika dia berkurang, bagaimana kondisinya ketika dia menjadi saldo normalnya di mana? Debit apa kredit dia? Ada yang ingat? Hmm? Ilham Fadilah. Ini paham yang Ibu tanyakan? Saldo, silakan saudara lihat di chat ya. Saldo normal pada akun Ibu maaf log out tadi, boleh diulang lagi? Nih, Ibu chat ini. Akun harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban pada saat bertambah dan berkurang. Apa kira-kira? Kalau utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Harta, tadi siapa tadi? Ilham. Ya, Harta, Hilman, Ibu. Hilman ya. Hilman ya. Harta, ketika bertambah apa tadi? Ilham? Kalau harta bertambah di debit dan berkurang di kredit, kalau utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Setelah itu modal? Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke. Lanjut, modalnya apa? Modal udah tadi? Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke, bagus. Pendapatan udah. Beban? Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Oke, beban? Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Ya, bagus ya. Ini semua akun ini yang disebutkan Ilham Fadilah. Nah, itu harus saudara ingat sampai nanti. Mungkin saudara tidak belajar sama Ibu lagi karena ini mungkin pertemuan kita yang pertama dan terakhir, tapi Ibu ingin saudara kalau bisa meskipun kita tidak kuliah barengan lagi, tapi Ibu menginginkan saudara sampai nanti bisa paham dan bisa menerapkan ilmu akuntansi ini di dunia kerja nantinya. Oke, kita masuk ke contoh studi kasus kita yang pertama. Tanggal 5 Mei dibeli barang dagang dari PT Sukses secara kredit sebesar 25 juta dengan syarat 2/10 N30. Dan beban angkut sebesar 300 dibayar tunai. Nah, misalkan di sini saudara bikin transaksinya kira-kira kalau periodik apa aja akun yang kita gunakan? Apa aja kira-kira? Apa aja akun yang akan kita gunakan? Saudara ini membeli secara kredit kan? Kalau membeli secara kredit apa yang timbul? Utang bertambah.
Hutang, oke. Hutang saudara ada dapat 1, hutang. Apa lagi kira-kira? Kas Kas Ibu berkurang. berkurang. Kas. Oke, hutang. Setelah itu kas saudara. Apa lagi dari transaksi ini? Beban. Beban apa? Beban Beban angkut. angkut. Beban angkut. Oke, apa lagi? Beban angkut. Apa lagi? Udah. Ada lagi? Dibeli barang dagang. Saudara membeli barang dagang nih. Perlengkapan atau Perlengkapan. Nah, di sini di akuntansi jasa, saudara mungkin ada ngenalnya. Dibeli perlengkapan 3 juta misalnya. Atau dibeli peralatan 2 juta. Nah, ketika kita membahas mengenai perusahaan dagang, berarti itu pengaruhnya adalah kepada pembelian atau penjualan barang dagang. Itu dia bedanya. Biasakan kalau saudara mungkin ada belajar tabel laris saudara. Antara misalkan perlengkapan, peralatan, itu pasti ada bedanya kan? Nah, itu untuk di pengantar mungkin pertemuan 1 atau 2 atau 3, saudara belajar apa sih yang untuk dibeli perlengkapan. Contohnya ini, dibeli peralatan. Nah, di sini kita adalah perusahaannya dagang. Kalau perusahaannya dagang, berarti itu akan mempengaruhinya terhadap persediaan barang dagang. Itu nanti ada namanya lagi harga pokok penjualan, harga pokok HPP. Pernah mendengar HPP? Harga belum Ibu. pokok penjualan? Belum? Oke, kita kalau belum, nah kita mungkin di sini selintas saja kita saling berbagi cerita aja ya untuk harga pokok penjualannya ini. Nah, berarti di sini yang kita tambah apa tadi? Ini kan masih 3 akun saudara. Saudara membeli kan? Berarti di sini saudara tambah pembelian. Nah, kalau dia menggunakan metodenya itu adalah periodik, saudara bisa menulisnya secara nih, yang diambil pembelian. Kalau secara misalkan saudara perpetual, saudara mencatatnya, nah saudara akan menambah yang namanya itu adalah akunnya apa? Saudara ini barang dagang kan? Berarti dia berpengaruh terhadap persediaan barang dagang. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu, kalau di perusahaan dagang itu ada tambahan akun-akun yang lainnya ya, Bu? Ada perusahaan dagang. Itu nanti tergantung sama transaksi saudara dan jenis perusahaan saudara. Terkadang kalau dia masih cakupannya kecil, nah itu sifatnya saudara masih mencatat namanya dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana. Tapi kalau saudara itu udah ke perusahaan besar, nah itu akan banyak lagi namanya akun-akun yang kita tambah. Baik, Buku Bu, terima besarnya pun kasih. banyak. Oke. Nah, di sini mungkin selintas aja perbedaannya sistemnya. Nah, mungkin nanti saudara, mungkin di sini karena kita juga waktu kita udah habis ya. Dan untuk perkenalannya masih sedikit. Nah, saudara silahkan saudara kerjakan kuis. Ibu share ya.
di chat saudara. Ibu tunggu 5 menit. Silakan saudara kerjakan kuis. Absen saudara udah diambil? Udah ada link absennya sama saudara? Nah, untuk pertemuan kita hari ini, silahkan untuk dokumentasi kita ya, silahkan saudara on-kan kameranya. Udah ada ambil absennya? Link absen udah ada sama saudara? Ibu maaf, kalau kuisnya nggak ada nama, ya Bu. Nama saudara? Di kuisnya nggak dicantumin nama ya Bu. Oh iya, nama saudara. Silakan ya, saudara kerjakan kuis saudara 5 menit dan isi absensi saudara.
Ibu maaf, kalau Ya. yang sudah mengerjakan bagaimana? Silakan saudara isi absensi saudara. Sudah, Ibu. Udah. Tunggu teman saudara ya. Ini Ilham sudah selesai semuanya. Sudah, Ibu. Darita Z05 pengguna Zoom Jihan. Sudah, Ibu. Udah, oke. Kalau udah, ini PPT-nya Ibu share nanti dikasih sama Pak Ibnu ya. Ya, Ibu. Terima kasih. Ya, oke ya. Langsung ini saudara masuknya nanti setelah Ibu ini dengan dosen. Dosen Iya. pengampu mata kuliah lain ya. Berarti Iya, ini udah Ibu. telat. Udah telat ini ya. Silahkan di-on-kan kamera saudara ya. Oke ya, mungkin di sini pertemuan kita, mungkin kalau ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Dan Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi dan sukses selalu buat saudara ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sama-sama. kasih, Ibu. Senang sharing dengan saudara.